Yang disampaikan oleh paslon kita di mana-mana itu adalah program. Tadi terkait makan siang gratis dan lain-lain, nanti mohon doanya ya Bapak Ibu biar bisa bisa Corak mobil. Contoh tadi makan gratis nih tadi, itu udah dilakukan di DKI sejak lama misalnya. Dia buat makan gratis buat rakyat, itu semua udah dilaksanakan. Kita ingin memberi susu dan makan pagi di seluruh sekolah-sekolah dasar Republik Indonesia. Kalau perlu di sekolah sampai SMP, SMA. Ini sudah dilaksanakan dan sudah akan dilaksanakan oleh Saudara Anies Baswedan di DKI. Sudah kita beri susu dan nanti akan kita beri makan pagi di SD-SD di mana banyak orang yang kurang beruntung. Menurut studinya Gubernur DKI, 1 dari 3 anak di ibu kota Republik ini tidak makan pagi, Pak. Kemarin itu saya sempat bilang ke masyarakat bahwa kita akan menjadi negara ke-67. Rupanya saya salah. Kita akan menjadi negara ke-77 yang akan menerapkan makan siang gratis. Kita akan menjadi negara ke-77 yang akan menerapkan makan siang gratis. Kami di Paslon 1 sangat gembira dengan program ini. Kami ini kan semua orang tahu membawa tema perubahan. Ya. Sedangkan yang berdua ini kan melanjutkan. Ternyata program makan siang gratis itu justru melanjutkan programnya Anies Baswedan di DKI Jakarta. Yang namanya PMTAS, Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah. Jadi kami sudah melakukan duluan nih dari tahun 2019. Jadi senang nih dilanjutkan malah program kami, bukan diubah, ya kan? Malah dilanjutkan program kami. Bedanya adalah dalam melaksanakan ini kami nggak perlu motong anggaran pendidikan, kami nggak perlu motong bansos, kami nggak perlu motong anggaran kesehatan. Kenapa? Indeks kami per kepala itu setengah dari indeks yang dibuat oleh Paslon 02. Jadi kami nggak perlu motong, tapi sudah berhasil. Kalau mau tahu caranya bisa datanglah ke kami, nanti kami ajarkan caranya. Jadi Pak Prabowo harusnya jelaskan dong gimana kabarnya food estate yang terbengkalai, ya diganti jagung yang ternyata pakai polybag, ya kan polybag, ya kemudian bagaimana lahan-lahan yang sudah diporak-porandakan itu, harusnya itu dulu diselesaikan, baru bicara yang lain. Food estate itu jangan salah, mengkritik tentang food estate. Per tahun penyusutan lahan pertanian kita itu 150.000 hektar. Sementara pertumbuhan jumlah mulut orang yang lahir, ntar dulu saya sampaikan gagasan saya karena tadi kritik gimmick. Ini memang mirip sama atasannya ya. Setiap tahun Mbak, penambahan jumlah mulut orang yang lahir itu 3 juta. Semakin kecil lahan pertanian kita. Berhasil atau enggak? Lumbung pangan nasional Berhasil adalah berhasil apa enggak pertanyaannya, Mas? Food estate berhasil itu atau enggak? sama sekali belum dijalankan. Bilang aja nggak berhasil. Belum dijalankan. Belum berhasil. Belum ada 1 rupiah pun uang negara yang masuk ke Kemenhan untuk menjalankan food estate. Belum ada. Itu baru ada anggaran di Kementerian PU untuk pembukaan lahan saja. Itu belum dijalankan. Dan tidak mungkin di tengah lahan yang semakin sempit, kita itu Bukannya berpikir program tentang ini udah ada pertanian beberapa tahun yang lalu? tradisional. Dan sekali lagi, Mas Iqbal itu tidak membaca visi misinya. Satu-satunya visi misi yang tidak ada, yang tidak berbicara tentang food estate, Mas Iqbal. hanya Mas Tama. Di dalam visi misinya ada, lumbung pangan nasional itu ada. Akan ditaruh di NTB, akan Mas ditaruh Iqbal, di Sulawesi. silakan. Visi misi itu udah sesuatu kita yang terbuka. lihat, itu post estate nggak logis. Masa Ada di visi di lahan misinya. di Kalimantan dibangun Nggak, pasang ada di pingpong. visi misinya. Anda udah baca itu belum ada food estate? Jadi makanya tadi Nah, nggak baca kalau visi misinya, ini lah lucunya, karena yang dilihat adalah sosok. ya harusnya Otaknya adalah otak disampaikan. kecil. Harusnya gentleman. Ini Yang- contoh nih, ngomong otak kecil. Yang Ini tidak menunjukkan ada food atasannya estate. begini nih. Gini kelakuan 02 ngomong kita otak kecil. Rosofos, sama itu kayak- kata Jadi Rosofos. Orang yang Ini contoh- melihat Anda bukan sosok, motif, Anda ngomong kita dulu. jogetin orang yang aja, melihat sosok jogetin itu aja. Nggak sesuai dengan Oke, baik. lapor-lapor, wartawan Mbak, takut-takutin. dari 3 visi misi Nggak yang tidak sesuai. ada food estate hanya Mas Tama di Mas Ganjar, karena Mas Ganjar basisnya adalah pertanian tradisional. Oke. Di pasangan Amin di dalam visi visinya ada food estate. Oke. Kemudian mengatakan food estate tidak Ya, rasional. Itu bukan kerja lucu. rasional. Beliau ini tidak salah nih. membaca. Saya nanya proses Anda gagal atau enggak? Belum Oke. dijalankan. Kami belum Kamu menjabat. jalan olahannya udah Enggak, kami dibongkar belum kok. menjabat. Semasa memimpin DKI Jakarta, Anies Baswedan memiliki program pemberian makan gratis kepada siswa SD melalui program pemberian makanan tambahan anak sekolah atau PMTAS di 459 sekolah yang tersebar di 53 kelurahan.
Namun demikian, di dalam visi misinya sebagai calon presiden RI 2024 sampai 2029, program yang telah terbukti sukses tersebut tidak termuat di dalamnya. Program pemberian makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil justru berada dalam visi misi Prabowo Gibran. Bahkan jadi andalan kampanye bidang pendidikan pasang nomor urut 2 tersebut. Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, menjanjikan program makan siang gratis jika terpilih. Program yang diperkirakan akan menghabiskan dana ratusan triliun itu menuai kritik dari pasangan capres-cawapres lain. Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyampaikan kritiknya saat menghadiri acara sarasehan bersama eksponen, alumni, dan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di Jakarta pada Kamis 28 Desember 2023. Dia membuka dengan cerita pendeta di Papua. Pendeta itu pernah menolong seorang ibu melahirkan, namun tidak ada fasilitas layanan kesehatan di tempat tinggal mereka. Karena itu, Ganjar mengatakan, yang utama harus diprioritaskan pemerintah adalah membangun infrastruktur. Dan kemudian kita berpesta pora, ngomong tinggi-tinggi sekali. Maaf, dan kemudian 400 triliun rupiah mau digunakan untuk makan siang, ujar Ganjar. Kalau kita bicara program yang kemudian akan diberikan kepada rakyat, tentu kita bisa menimbang-nimbang siapakah sumbernya, untuk apa, mana yang jadi prioritas, kata Ganjar. Karena rasanya IKN atau Ibu Kota Nusantara yang butuh sekitar 400 triliun rupiah saja itu tidak selesai-selesai, lanjut Ganjar. Sementara Wakil Ganjar, Mahfud MD, mengatakan pihaknya memiliki 21 program unggulan untuk perbaikan masyarakat daripada sekedar makan siang. Kami punya program-program unggulan, khusus perbaikan untuk rakyat ada 21 program tepat sasaran, yang itu tidak mengada-ada dan insya Allah bisa direalisasikan. Lebih dari sekedar makan siang, kata Mahfud dalam acara Ganjar Mahfud 45 hari menuju kemenangan di Jakarta Theater pada Sabtu 30 Desember 2023. Kami lebih dari itulah, orang tidak hanya dikasih ikan, tapi diberi pancingnya. Kalau soal makan, kita punya program namanya gastronomi, bukan hanya makan siang, tetapi makanannya sehat, kata Mahfud usai ditemui setelah kegiatan tersebut. Adapun paslon nomor urut 1, Anies Muhaimin, memilih untuk tingkatkan daya beli masyarakat daripada makan siang gratis. Hal itu disampaikan oleh Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin. Tapi yang pasti dari Amin mempunyai program khusus, yaitu ingin meningkatkan daya beli masyarakat, kata juru bicara Timnas Amin, Usamah Abdul Aziz, di Jakarta pada Jumat 8 Desember 2023. Usamah mengatakan bahwa program makan siang gratis pernah dilakukan Anies Baswedan ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, program tersebut dipastikan tidak akan lagi dibawa ke tingkat nasional. Sebelumnya, tim visi misi Anies Baswedan Wijayanto Samiri juga mempertanyakan anggaran makan siang gratis yang digagas Prabowo Gibran. Menurut dia, program makan siang gratis itu menyasar murid, santri, dan ibu hamil. Jika dihitung, sasaran program tersebut sekitar 82 juta orang. Nah, fiskalnya dari mana? Kalau kita anggarannya taruhlah Rp25.000 sekali makan, ini sudah hampir 2 triliun rupiah setiap hari, ujar Wijayanto.